Terpaksa menikahi CEO tampan. Sekarang dia mulai membuat rencana agar dia bisa mengajak Sheila pergi bersamanya. Saat malam menjelang, para karyawan mulai terlihat sibuk berkemas dan merapikan berkas-berkas yang telah mereka kerjakan. Karena sekarang sudah waktunya pulang. Begitu juga dengan Sheila yang kini bersiap-siap untuk pulang. Akhirnya selesai juga. Waktunya pulang, asik, seru Sheila sambil mengambil tas kecilnya. Kemudian dia segera meninggalkan ruangan. Dalam perjalanan ke lobi, Sheila tidak sengaja melihat Raisa yang sedang berjalan bersama Angga. Sampai kini dia berjalan ke arah mereka. "Hai Raisa, Angga," seru Sheila dari belakang. Angga dan Raisa kemudian menoleh ke belakang secara bersamaan. Uluh-uluh, barengan nih, goda Sheila. "Apaan sih? Ini hanya kebetulan saja kali," ujar Raisa sambil mengerutkan keningnya. "Iyain aja Raisa, toh kita emang jalan bersama kan?" seru Angga di sampingnya. "Ih, ngarep deh lo, jalan sono sama pacarmu," timpal Raisa. "Pacar? Mana ada, aku jomblo Raisa," seru Angga. "Yang kemarin udah putus, cepet banget," tutur Raisa dengan nada sedikit mengejek. "Mana ada, aku tuh hanya sayangnya sama kamu. Jadi bagaimana aku bisa punya pacar sekarang?" sanggah Angga. Namun kini ucapannya justru membuat wajah Raisa mulai memerah. Sepertinya aku nyamuk di sini. Aku pergi dulu ya. Dah." Melihat kedekatan mereka membuat Sheila akhirnya pergi karena tidak ingin mengganggunya. "Tuh kan, gara-gara kamu Sheila pergi," kata Raisa yang mulai cemberut. "Hehe, tapi sungguh aku dari dulu suka sama kamu," ujar Angga berkata dengan senyum manis dari bibirnya. Jangan bermimpi loh," ucap Raisa sambil menepuk lembut wajah Angga, lalu kemudian meninggalkannya. Di luar kantor, terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir tepat di depan pintu keluar. Sejauh ini tidak ada karyawan yang berani memarkirkan mobilnya di sana atau saat melintas, kecuali Hendra Wilhos, presiden direktur. Melihat itu, Sheila yang awalnya berjalan sangat cepat, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Kenapa dia ada di sana? Jangan bilang dia ingin aku pulang bersamanya sekarang. Kalau itu benar, bagaimana ini? Sheila, pura-pura tidak melihatnya sajalah, gumam Sheila. Sekarang dia berjalan perlahan dan menatap ke depan, seolah-olah dia tidak melihat apakah ada sosok yang menunggunya di sana. "Nona, silakan masuk. Tuan sudah lama menunggu di sini," Pak Suntoro berkata sambil membuka pintu mobilnya. "Dek, tuh kan bener, dia sengaja menjemputku di sini. Maaf Pak Suntoro, tapi saya bisa pulang sendiri," ucap Sheila. "Ini perintah Nona, harus segera masuk ke dalam." Pak Suntoro terlihat serius, tidak ingin karyawan lain memperhatikan kehadiran Hendra di sana yang menjemputnya. Sheila akhirnya masuk ke mobil dan duduk di samping Hendra. "Tuan, kenapa repot-repot jemput saya? Apakah ada pekerjaan yang harus dibicarakan?" tanya Sheila lugas. Sedangkan Hendra tersenyum licik. "Kau benar,
Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Hendra tampak serius. Melakukan sesuatu? Apa itu? Sheila mengernyitkan keningnya. Aku ingin kau pulang bersamaku malam ini, kata Hendra. Apa? Sontak Sheila terkejut mendengarnya. Belum lagi hilang ingatannya di mana Hendra pernah melihat saat dibawa ke apartemennya. Sekarang Hendra kembali, malah mengajaknya pulang. Kenapa kamu tidak mau? Tanya Hendra ketika tidak ada jawaban dari Sheila. Apa maksudnya? Apa dia masih ingat kejadian malam itu? Jadi sekarang dia masih penasaran denganku. Pikiran Sheila mulai melayang entah kemana. Sehingga kini tatapannya pun mulai sinis terhadap Hendra. Tapi sepertinya Hendra menyadarinya. Bahkan dia bisa menebak apa yang ada di pikiran wanita itu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu berpikir sekarang bahwa aku menginginkanmu? Aku tidak tertarik padamu lagi. Saat ini aku hanya ingin kamu berpura-pura menjadi kekasihku, kata Hendra. Apa? Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak lagi tertarik padaku, dan sekarang dia ingin aku berpura-pura menjadi kekasihnya. Yang benar saja. Tidak mau, cari saja wanita lain, kata Sheila tegas. Kau yakin? Hendra menyeringai saat dia mendekatinya. Tapi setelah melihat ini, kupikir kamu akan berubah pikiran, katanya lagi. Hendra kemudian mengambil sesuatu dari saku jasnya, yaitu sebuah amplop coklat. Kemudian setelah itu, dia menyerahkannya kepada Sheila. Apa ini? Sheila penasaran. Lihat saja sendiri, jawab Hendra singkat. Sheila lalu membuka amplop itu. Kemudian dia mengeluarkan isi di dalamnya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat beberapa foto wanita yang sangat mirip dengannya sedang tidur tanpa berpakaian. Kurang ajar, umpatnya. Dia kemudian merobek-robek foto-foto itu. Tidak ada gunanya kamu merobeknya. Aku masih punya banyak di ponselku, dia berkata dengan santai. Kau kurang ajar ya, maki Sheila kembali. Hendra tertawa. Terserah kau mau bilang apa. Kalau kau nggak mau pura-pura jadi kekasihku, nanti aku akan sebar fotomu di media sosial, katanya lagi sambil menatap Sheila dengan tatapan dingin. Mobil berhenti di salah satu mal terbesar di kota itu. Setelah memarkirkan mobilnya, sekarang Pak Suntoro dengan cepat membukakan pintu untuk tuannya. Dengan sedikit membungkukkan tubuhnya, Pak Suntoro mempersilahkan Hendra untuk segera turun. Sekarang mereka mulai masuk dan berjalan melewati pusat perbelanjaan. Hingga akhirnya Sheila dan Hendra tiba di depan salah satu salon yang biasa dikunjungi Hendra. Aduh, seru Sheila. Tangannya sakit saat Hendra menariknya dengan paksa saat memasuki salon. Bisakah Anda sedikit lembut, Tuan? Tangan saya sakit, katanya sambil memegang pergelangan tangannya dan menatap kesal pada Hendra. Namun sayangnya, Hendra mengabaikannya. Hingga akhirnya mereka berada di salon. Hendra, apa kabar? Sapa seorang waria sambil mendekati mereka. Baik, jawabnya singkat. Wow, kau bawa siapa? Cantik sekali. Pasti pacar barumu kan? Waria itu semakin berani bertanya pada Hendra. Sheila, perkenalkan, ini Jenny, pemilik salon ini. Jenny, ini pacarku, Sheila, dan sekarang aku sengaja membawanya ke sini
agar kamu bisa makeover secantik mungkin. Karena malam ini kita akan menghadiri makan malam keluarga, kata Hendra. Oke Dra, percaya saja padaku, karena aku akan menjadikannya wanita tercantik di alam semesta ini. Jenny berkata sedikit lebay sambil mengedipkan mata pada Hendra, sehingga membuat Sheila geli menahan tawa. Jelly kemudian mengajak Sheila duduk di kursi salonnya, menghadap cermin rias yang ada di sana. Sis, sudah berapa lama kamu berkencan dengan Dra? Tanya Jenny sambil melepaskan ikatan rambut Sheila. Dra, maksudnya? Sheila sedikit bingung karena dia tidak terbiasa dengan panggilan itu. Itu loh, Hendra Wilhos. Sudah berapa lama kalian berkencan? Tanya Jenny lagi sambil menyisir rambut Sheila. Sheila tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba dipotong oleh Hendra yang berdiri tepat di sebelahnya. Jangan banyak tanya, Chen. Kerjakan saja tugasmu dengan baik. Jangan biarkan aku mengecewakanmu, ucap Hendra dengan tegas sambil membelai lembut rambut Sheila. Lalu sekarang dia mulai mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu. Sayang, duduklah dengan tenang ya, dan diamlah, oke? Bisik Hendra pelan hingga membuat rambut Sheila langsung rontok. Dek, ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa jantungku tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar bisikan Hendra yang begitu lembut? Apa aku mulai memiliki perasaan padanya? Atau... Sheila, sebisa mungkin jangan biarkan kamu tertipu sama dia. Ingat, dia itu playboy, gumam Sheila. Entah kenapa, hati dan pikirannya sangat bertolak belakang dalam menghadapi Hendra. Jika dalam hatinya Sheila mulai memiliki perasaan terhadap Hendra, tapi akal sehat Sheila menentang segalanya. Kini Sheila mulai fokus menatap cermin tanpa ingin memikirkan sekelilingnya. Jenny ahli dalam bidang ini. Dia sangat lincah dalam merias, terutama wajah Sheila yang sangat cantik. Jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk merias Sheila. Hanya sedikit polesan, hanya make up, Sheila sudah memancarkan aura anggun. Apalagi ditambah tatanan rambut yang diikat setengah ke belakang, sehingga kini menambah keanggunan yang dimiliki Sheila. Jenny pun menyuruh Sheila untuk mengganti setelannya dengan gaun yang dipesan khusus oleh Hendra. Jadi sekarang tampilannya terlihat super elegan dan cantik. Wow, sis, kamu cantik sekali. Aku yakin Dra akan semakin mencintaimu, kata Jenny yang terkesima saat melihat kecantikan Sheila yang sangat memesona. Kemudian dengan tidak sabar, ia bergegas menelpon untuk segera melihat hasil karyanya. Bagaimana Dra? Apakah kamu menyukainya? Jenny tersenyum nakal pada Hendra. Perfect. Satu kata keluar dari mulut Hendra, sehingga kini membuat Sheila tercengang di tempatnya. Dek, jantung Sheila kembali berdetak kencang. Apakah dia memujiku? Halus sekali. Hei Sheila, sadarlah. Jangan sampai karena pujian kecil dan kamu melayang seperti itu. Bagus, aku akan mentransfer pembayarannya nanti. Terima kasih, kata Hendra kepada Jenny. Sekarang dia mulai memegang tangan Sheila dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pergi dan meninggalkan salon. Dek, jantung Sheila kembali berdetak kencang, di mana ketika Hendra memperlakukannya
dengan begitu lembut. Namun ia kembali menegaskan dirinya untuk tidak jatuh cinta pada Hendra. Mobil bergerak dengan kecepatan sedang, memisahkan pusat kota mengarah ke kediaman keluarga Wilhouse. Tidak ada satu kata pun di sana. Hendra berusaha menjaga sikapnya agar Sheila merasa nyaman dengannya malam ini. Adapun Sheila, dia tidak berani berbicara sama sekali karena dia takut setiap kata yang dia ucapkannya akan menyudutkannya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di kediaman orang tua Hendra. Sheila melihat sekeliling rumah orang tua Hendra yang sangat megah dan mewah. Dia tampak sangat kagum saat ini. Dalam hatinya, ia berkata, ternyata istana tidak hanya berada di negeri dongeng, pikir Sheila. Apakah kamu puas melihatnya? Kata Hendra yang selama ini memperhatikan gerak-gerik Sheila. Udah. Sheila tersadar sesaat setelah mendengar suara Hendra. Ayo turun, kata Hendra sambil memegang tangan Sheila dengan lembut. Terima kasih semuanya.